Terus kita akan melanjutkan di dalam sesi yang siang hari ini. Mari kita pakai kekuatan tubuh yang Tuhan berikan untuk berkonsentrasi. Terus ini salah satu doktrin seperti sudah dibicarakan di dalam sesi-sesi sebelumnya. Mungkin yang paling sulit di antara doktrin yang lain. Dan terutama waktu kita mencoba untuk menjelaskannya secara filosofikal, secara teologis dan sebagainya dalam keterbatasan bahasa manusia. Sementara Allah yang maha besar itu memang nggak bisa direduksi untuk masuk ke dalam otak kita yang kecil. Saya coba untuk men-sharingkan bagian di dalam sesi ini dari pendekatan Alkitab, pendekatan Biblika, khususnya dari Injil Yohanes. Nanti saya akan dibantu dengan ini slide ya. Johannine Trinitarian Theology, dan kita di situ mendapati bahwa perspektif daripada Alkitab ya ternyata menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana ya, and yet so powerful, memberikan kepada kita insight yang tidak kalah dalam dengan kalimat-kalimat filosofis yang seperti kita baca di dalam iman-iman pengakuan atau creed atau confession atau konsili dan sebagainya. Ya, kita tahu di dalam bahasa Latin pakai istilah una substantia tre persone, satu substansi tiga pribadi ya. Substansinya satu, Allah itu satu tapi tiga pribadi, atau di dalam bahasa Greek Eastern Orthodox menggunakan formula satu satu usia dan tiga hipostasis ya. Satu usia, tiga hipostasis. Nah, itu istilah yang tinggi sekali, lalu orang-orang memperdebatkan dengan sangat rumit. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab ya, kita masuk langsung di dalam bagian yang pertama. Hopefully ini bisa terbaca dari perspektif Yohanes. Yohanes 10 ayat 37 dan 38. Langsung kalimatnya ya. Kita baca bersama-sama. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Apa saudara? Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, saudara, ini satu prinsip yang besar yang oleh para teolog di dalam gereja mula-mula disebut dengan istilah perikoresis ya. Sehingga kita menyebut istilah perikoretic unity. Di dalam sesi patong kita sudah dijelaskan saudara, bahwa tetap bagaimanapun ya, itu Allah dan kita ada qualitative difference. Kita nggak pernah menjadi satu substansi ilahi seperti Allah, karena kita ini ciptaan ya, selalu ada qualitative difference. Tapi waktu saudara membaca di dalam Injil Yohanes secara menarik, di sini nggak terlalu ditekankan tentang perbedaan qualitative difference di dalam hal substansi tadi, tapi yang di-share justru adalah kesatuan Bapa dan Anak yang juga bisa dialami oleh saudara dan saya. Sekali lagi saudara, di sini lebih membicarakan tentang kontinuitas kesatuan Bapa dan Anak ya, yang kemudian terus diparalelkan dengan kesatuan Kristus dan kita semua, daripada membicarakan qualitative difference. Ini keunikan daripada Injil Yohanes menurut saya. Tentu saja Yohanes pasti tahu bahwa bagaimanapun Allah itu pencipta dan kita ciptaan, dan kita nggak mungkin menjadi Allah. Pasti dia bukan berpendapat seperti itu. Tapi sekali lagi yang ditekankan di sini adalah kesatuan Bapa dan Anak yang kemudian di-share ya, menjadi kesatuan kita dan Kristus. Yang menarik, so, kalau kita melihat di dalam bagian ini ya, ayat ini 37-38, ada satu tekanan di situ, yaitu kesatuan apa? Kesatuan dari karya ya, atau action, works. Jadi Bapa dan Anak itu dipersatukan melalui karya. Nah, ini pengertian yang sangat dinamis ya, dan bukan seperti pengertian yang tadi ya, usia, substansia dan sebagainya, yang kadang-kadang kita bingung menghayatinya di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana. Kesatuan di sini adalah kesatuan yang dikatakan Alkitab, yaitu Anak yang mengerjakan pekerjaan Bapa. Sebagaimana Bapa bekerja, demikian juga Anak bekerja. Dan karena itu Bapa dan Anak itu satu adanya. Nah, so, kalau kita membangun di dalam konsep seperti ini, kita percaya ini bisa experienceable di dalam kehidupan saudara dan saya. Ini menjadi satu encouragement supaya kita juga mengerjakan pekerjaan Kristus. Ya, waktu kita mengerjakan pekerjaan Kristus, kita dan Kristus adalah satu, sama seperti Kristus mengerjakan pekerjaan Bapa dan Bapa dan Anak adalah satu. Sehingga kita melihat di sini kesatuan Bapa dan Anak itu melalui kesatuan pekerjaan. Nah, kita kemudian tanya
tempatnya Roh Kudus di mana? Karena kita bicara Allah Tritunggal kan ya. Ini kan masih binitarian, Bapa dan Anak, belum Trinitarian. Kita tanya tempatnya Roh Kudus di mana di sini dalam ayat ini. Menarik, kalau kita membaca di dalam Yohanes ya, di dalam Injil Yohanes, itu Roh Kudus seperti pribadi yang tersembunyi, seperti nggak kelihatan, nggak terlalu menonjol ya. Tapi justru Roh Kudus ya, yang secara tersembunyi menyatakan kepada kita kesatuan Bapa dan Anak. Nah, ini sangat berbeda dengan konsep kepribadian seperti yang dibicarakan di dalam dunia modern. Di dalam dunia modern kita mau menunjukkan apa itu? Ego kita ya, menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang boleh di-acknowledge, boleh di-recognize dan sebagainya. Tidak boleh dihina, harus dihormati dan sebagainya dan sebagainya. Tapi justru Roh Kudus kepribadiannya itu digambarkan seperti tersembunyi dan itu adalah kemuliaan kepribadian ilahi. Sekali lagi ya, Roh Kudus bukan menonjolkan pribadinya sendiri dan karena itu dia mengklaim sebagai pribadi yang kuat, sebagai Allah, bukan. Tapi justru dengan diam-diam, dengan tersembunyi menyatakan kesatuan Bapa dan Anak. Tanpa Roh Kudus, nggak ada orang bisa mengerti kesatuan Bapa dan Anak seperti yang dibicarakan di dalam Yohanes pasal 10 ini misalnya. Kita lanjutkan di dalam bagian berikutnya. Kita membaca dari Yohanes 17 ayat 1, kalimatnya sekarang ya, kalimatnya. Bapa, kita baca sama-sama, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Satu lagi, Yohanes 16 ayat 4, sekaligus dengan kalimatnya. Ia, yaitu roh kebenaran, maksudnya di dalam konteksnya, Roh Kudus, pribadi ketiga, akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara melihat di sini ya, ketiga pribadi memberi kemuliaan kepada pribadi yang lain. Roh Kudus memberi kemuliaan kepada Kristus, Kristus mempermuliakan Bapa, Bapa sendiri mempermuliakan Anak. Nah, ini konsep kepribadian Tritunggal yang kita terima dari Alkitab. Bukan saling mempermuliakan diri sendiri, itu orang sakit, manusia modern yang sakit. Tapi justru memberi ruang kemuliaan kepada pribadi yang lain. Itu kekuatan pribadi Tritunggal yang kita terima dari Alkitab. Poin berikutnya, karena itu sudah kita membaca konsep ini ya, the three persons give glory to each other. Ketiga pribadi itu memberikan kemuliaan kepada pribadi-pribadi yang lain, saling mempermuliakan. Ini kontras dengan gambaran modern filosofi, modernisme, ya, kebudayaan yang menekankan self-consciousness, self-awareness, self-referensialitas. Maksudnya apa? Manusia modern yang selalu menunjuk kepada dirinya sendiri. Ya, kita kalau masukin posting di Facebook kan lebih tertarik masukin foto-foto kita kan, ya, daripada foto-fotonya orang lain gitu. Kita lebih suka orang lihat wajah kita daripada kita melihat wajah orang lain. Gitu. Padahal orang lain juga nggak melihat wajah kita sih sebetulnya. Kalau nggak ada yang like ya, sudah saya like sendiri gitu. Saya kenal ada orang, dia nggak ada yang like, terus bagaimana dia suruh pembantu-pembantunya, karyawan, ayo dong like Facebook saya, supaya ratusan yang like gitu ya, dipaksa, dibayar supaya untuk like gitu. Lalu manusia senang sekali memperkenalkan dirinya sendiri, itu self-referensialitas. Tapi pribadi di dalam Trinity itu bukan demikian. Roh Kudus tidak menonjolkan dirinya sendiri, Kristus juga tidak menonjolkan dirinya sendiri. Bapa pun juga dikatakan di sini mempermuliakan Anak. Itu berarti Trinitarian persons non self-referential. Maksudnya bukan menunjuk kepada diri sendiri, tapi menunjuk kepada pribadi yang lain. Ini adalah tanda kepribadian ilahi. Tapi kalau kita melihat di dalam culture modern, orang seperti ini dianggap ego strength-nya lemah, orang yang gampang diinjak-injak, orang yang gampang di-victimize, begitu kan ya, orang yang loser dan sebagainya, makanya dia selalu nggak bisa membicarakan tentang dirinya sendiri dan sebagainya. Kalimat seperti ini sangat berbenturan dengan konsep Alkitab tentang kepribadian Tritunggal. Poin berikutnya, dengan demikian kita melihat kerendahan hati, ya, itu merupakan natur atau sifat atribut daripada divine personalitas, ya, personalitas ilahi, ditandai dengan kerendahan hati sebagai natur yang nggak bisa dikeluarkan dari situ. Ini sekali lagi bertabrakan dengan konsep modern yang sangat menekankan self-assertion, orang yang menekankan dirinya sendiri, self-determinism culture, ya. Saya mau apa, pokoknya harus kejadian. Yang saya kehendaki itulah yang harus terjadi dan saya punya kemauan cukup kuat untuk mencapainya.
Ada kalimat sederhana seperti saudara sering dengar ya, yang di mana ada kemauan ya, di situ ada jalan. Saudara pernah dengar kan kalimat ini kan? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Persoalannya saya dari dulu kepingin ke bulan dan kemauannya kuat sekali. Sampai sekarang tetap nggak bisa terbang. Jadi bagaimana? Kalau menurut peribahasa itu, kemauanmu kurang keras, begitu ya. Mestinya kamu lebih kuat lagi. Nanti suatu saat pasti dari Gatot Kaca bisa terbang ke bulan gitu. Seperti yang disiarkan oleh Pak Tong juga mirip, orang yang ingin sembuh ya, lalu pakai atas nama iman. Tapi sebenarnya kalau kita selidiki, culture-nya itu culture self-determinism, ya, self-assertion. Saya mau apa, saya mesti dapat ini, pokoknya saya mau ini, begitu kan ya. Lalu menonjolkan diri sendiri, ya, membicarakan tentang diri sendiri, dan sebagainya, self-assertion. Gambaran seperti ini, ya, anti-komunal. Ini ada kaitan, ya, antara konsep non-self-referensial dari personalitas Trinity dengan fellowship yang sesungguhnya. Kalau orang semuanya menekankan dirinya masing-masing, ya sudah, nggak ada persekutuan. Nggak ada persekutuan, saudara. Yang ada adalah gerakan anti komunal. Yang ada adalah setiap orang membicarakan dirinya sendiri-sendiri. Kelihatan seperti berkomunikasi dengan orang lain. Padahal sebenarnya nggak sedang berkomunikasi. Gitu. Setiap orang membicarakan dirinya sendiri. Dan orang itu nggak tertarik untuk mendengarkan apa yang ada di dalam diri orang lain. Nggak tertarik juga. Kita melihat juga di dalam Trinitas ini berkait satu dengan yang lain ya, antara true fellowship dengan non self referensialitas. Kita lanjutkan karena waktunya sangat terbatas, saya mesti selalu perhatikan jam. Next slide ya. Yohanes 17 ayat 21. Saya baca ya. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jelas di sini ada perbedaan ya, Bapa bukan anak dan anak bukan Bapa. Ada orang mengambil ayat ini lalu mendasarkan ini berarti Bapa sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Bapa, karena Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, begitu kan ya. Lalu terus ada ayat lagi mengatakan ya, tapi kita juga di dalam Kristus, Kristus juga di dalam kita. Kalau begitu kita juga Kristus dan kita akhirnya Bapa juga. Kacau balau, kacau balau akhirnya konsep Trinitasnya gitu. Sudah nangkep ya logika ya. Orang bilang ini Bapa di dalam aku di dalam Bapa, berarti Yesus sama dengan Bapa. Tapi ayat lain bilang juga aku di dalam Kristus, Kristus di dalam aku. Kalau gitu aku sama dengan Kristus dan Kristus sama dengan Bapa ya. Menurut persamaan aku juga sama dengan Bapa. Ayo lu semua orang panggil gua Bapa sekarang kalau gitu. Akhirnya jadi kacau, doktrin Tritunggalnya jadi kacau luar biasa karena itu bukan yang diajarkan di sini. Yang diajarkan di sini meskipun bicara tentang kesatuan ya, tapi tetap ada perbedaan pribadi. Next, kesatuan Bapa dan Anak itu bukan kesatuan yang eksklusif, melainkan kesatuan yang terbuka dan mengundang. Saudara perhatikan ini, ada kontinuitas. Sebagaimana Bapa dan Anak itu bersatu, ya, demikian juga supaya mereka di dalam kita. Ya, berarti ini kesatuannya bukan kesatuan yang tertutup, tapi kesatuan perikoritik yang mengundang, ya, yang mengundang keluar. Nggak pernah jadi ghetto, nggak pernah menjadi eksklusif, tapi kesatuan yang terbuka. Ya, di dunia banyak kesatuan, tapi kesatuannya sempit ya, kesatuan tertutup yang orang lain nggak bisa masuk. Itu bukan kesatuan Trinitarian. Tujuannya adalah supaya dunia percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah. Sudah di-sharingkan oleh ini ya, penginjil David Tong dengan panjang lebar. Saya nggak akan mengomentari terlalu panjang bagian ini. Kita masuk ke slide berikutnya, ini slide berikutnya bicara tentang perikoresis ya, yang dibicarakan oleh teolog-teolog seperti John of Damascus atau Gregory of Nazianzus, termasuk juga Charles Hodge dan sebagainya. Dalam bahasa Latin disebut circum incesio. Arti di dalam bahasa Inggris itu bisa diterjemahkan menjadi the mutual reciproc atau reciproc indwelling ya, co-indwelling. Maksudnya ini konsep Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam Bapa ya. Jadi seperti saling mendiami gitu, co-indwelling, Bapa di dalam Anak tapi Anak juga di dalam Bapa ya. Itu disebut dengan istilah perikoresis ya. Lawler ya, M.G. Lawler mengatakan kalimat ini mendefinisikan dengan kalimat the dynamic process of making room for another around oneself. The dynamic process of making room, menyediakan tempat bagi pribadi yang lain ya di dalam dirinya atau around oneself. Nah, ini konsep yang besar sekali. Jadi di sini Allah Tritunggal itu dimengerti dengan metafor ruang ya, seperti ruang. Tadi Patong kan juga pakai gambaran ruang untuk menjelaskan Tritunggal ya. Allah Tritunggal itu seperti ruang, jadi ruang yang menyediakan bagi pribadi yang lain. Saya kutip ini, Alistair McGrath di dalam bagian berikutnya, terjemahan ini, di dalam bahasa Inggris.
Perikoresis allows the individuality of the persons to be maintained while insisting that each person shares in the life of the other two. Setiap pribadi itu berbagian di dalam pribadi yang lain. An image often used to express this idea is that of a community of being in which each person, while maintaining its distinctive identity, penetrates the other and is penetrated by them. Saling penetrasi, saling menyediakan ruang, ya, mempenetrasi pribadi yang lain, tapi juga dipenetrasi oleh pribadi yang lain. Tapi tetap distinktif, tetap ada perbedaan identitas. Nah, konsep ini, meskipun terdengar sangat filosofis, tapi sebenarnya menjanjikan aplikasi yang kaya sekali ya konsep ini di dalam kehidupan manusia. Karena itu kita melanjutkan dalam slide berikutnya. Metafor kehidupan sebagai ruangan tadi ya sudah saya sebut ya, kalau dalam bahasa Jerman itu pakai istilah Lebensraum, Inggris pakai istilah habitat, atau mungkin terjemahannya lebih literal daripada bahasa Jerman tadi itu living space, ya, living space. Tritunggal itu seperti ruang yang menyediakan ruang bagi pribadi yang lain. Poin kedua, ini aplikasi-aplikasi ya, tinggal beberapa menit. Kebudayaan modern itu, lamen meratap bahwa kita itu nggak mendapatkan ruang gerak. Ya. Ini persoalan orang modern, nggak dapat ruang. Menarik, kalau kita melihat di dalam Alkitab juga banyak membicarakan tentang ketersesakan, gitu kan ya. Ketersesakan itu kan juga konsep ruang kan, tersesak. Tersesak maksudnya bukan literally pasti ya, bukan orang lagi sedang kejepit begitu kan, bukan aku sedang tersesak maksudnya apa, dikelilingi oleh panci-panci semuanya, bukan itu pasti maksudnya kan ya. Tapi di dalam pengertian hidup yang tersesak itu kan berarti seperti kejepit itu metafor ruang sebenarnya. Lalu Yesus mengatakan, datanglah kamu sekalian letih, lesu dan berbeban berat, aku menyediakan kelegaan kepadamu. Itu juga konsep ruang kan sebetulnya. Kelegaan, lega gitu. Ada orang lega kayak begini kan, ini bukan lega Lega itu ini lega. Makanya lukisan-lukisan gambar Yesus juga begini kan Betul kan? Itu berarti metafor ruang ya. Yang poin ketiga aplikasi di dalam relasi manusia, yaitu kita belajar ya, kalau mengikuti personalitas dari Trinitas, kita belajar untuk memberikan ruang kepada sesama instead of mengambil semua ruang hanya untuk diri sendiri. Itu berarti kita merampas ruang hidup orang lain. Sekali lagi kalau kita mengikuti pribadi Trinity ya, yang saling penetrasi ya, seperti Roh Kudus memuliakan Kristus, berarti menyediakan ruang kemuliaan bagi Kristus. Kristus menyediakan ruang kemuliaan bagi Bapaknya ya. Maka aplikasi dalam kehidupan relasi manusia, kita memberikan ruang kepada sesama instead of mengambil semua ruang hanya untuk diri sendiri. Itu namanya orang serakah. Yang keempat, berarti kita juga belajar ya, seperti divine penetration, kita masuk ke dalam kehidupan pribadi sesama kita tanpa menghancurkan keunikan mereka. Sekali lagi karena pribadi Tritunggal itu saling penetrate satu dengan yang lain tanpa merusak distinction dari keunikan masing-masing pribadi itu. Ya, ada orang masuk di dalam kehidupan orang lain, tapi akhirnya menjadikan orang lain itu jadi seperti dia. Nah, ini bukan Tritunggal lagi, ini kacau. Tapi waktu kita masuk di dalam kehidupan pribadi sesama kita tanpa menghancurkan keunikan mereka, ya, ini berarti kita sedang meneladani prinsip perikoretic unity di dalam Trinitarian konsep. Dan kita bukannya tidak tertarik atau takut untuk masuk ke dalam kehidupan orang lain, ya. Tidak peduli, indifference. Ya, di dalam hal ini, secara gambaran sederhana, kita tahu ya ada konsep paradoks ya, seperti di dalam Tritunggal bekerja bersama-sama, yet sekaligus ada penekanan masing-masing pribadi. Saya ambil contoh sederhana ya. Di dalam karya penciptaan itu ketiga pribadi menciptakan, ya, tapi tekanan diberikan kepada pribadi Bapa yang menciptakan. Dalam karya keselamatan itu ketiga pribadi melakukan keselamatan, tapi tekanan ada pada pribadi Kristus. Ya. Di dalam Revelation atau pewahyuan itu ketiganya mewahyukan, tapi tekanan ada pada Roh Kudus. Ini prinsip yang besar, Kalau kita bandingkan dengan konsep Eastern, Timur, kebudayaan Timur, itu semuanya bekerja bersama-sama, tapi nggak ada fokusnya. Semuanya ngerjain semua, nggak ada koordinasi akhirnya begitu ya. Tritunggal itu bukan nggak ada koordinasi. Betul, semuanya menciptakan, ketiga pribadi menciptakan, tapi titik berat pada pribadi Bapa. Ya. Itu menebus manusia, memang ketiganya itu menebus manusia, tapi titik berat ada pada pribadi anak. Tapi culture Timur, gotong royong, semuanya kerja bareng dan semuanya ngerjain semuanya. Akhirnya kacau, karena nggak mengikuti model Trinitas. Sebaliknya, kalau kita melihat di dalam kebudayaan Barat, ya,
yang sangat menekankan division of labor. Division of labor, sudah tahu ya. Saya nggak bisa menjelaskan, ini panjang waktunya juga sudah lewat. Division of labor itu apa, sudah? Orang dibagi-bagi pekerjaannya ya. Di dalam kompartemen-kompartemen kita nggak tahu sebelah ngerjain apa. Pokoknya saya ngerjain bagian ini tok. Itu namanya division of labor. Akhirnya terjadi fragmentasi di dalam kehidupan. Saya nggak dapat big picture sama sekali. Saya cuma ngerjain, pokoknya ada orang kerja di pabrik, sudah dia cuma masukin apa itu ya, skrup 1 gitu ya, 1 5 gitu, di dalam 5 luar, pak 8 jam begitu terus ya. Nanti bagian situ sambung pekerjaan yang lain, tapi dia pokoknya tak gitu. Tak. Ntar waktu tidur malam dia mimpi tak gitu. Tak. Karena dia sudah gitu terus selama 8 jam, akhirnya nggak ada kelimpahan. Division of labor itu cuma menekankan spesialisasi tapi nggak ada gambaran big picture. Nah, waktu kita kembali kepada konsep perichoretic union, sekali lagi ya, ada kebersamaan tapi ada distinction karya. Ya, kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua.